Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di praktikum akuntansi biaya dan manajemen 2 ini. Semoga kalian semakin tertarik ya untuk terus belajar mengenai akuntansi manajemen ini. Nah, pada lab 2 kali ini, kita akan membahas materi mengenai master budget. Lebih tepatnya, salah satu komponen master budget, yaitu operating budget. Tetapi sebelum kita membahas mengenai hal ini lebih jauh lagi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu nih mengenai anggaran atau budget itu sendiri. Nah, langsung saja ya. Jadi budget itu apa sih? Nah, jadi anggaran atau budget itu adalah rencana mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lain suatu perusahaan pada periode tertentu yang fungsinya itu untuk membantu dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, anggaran ini dia menunjukkan rencana masa depan perusahaan dalam bentuk kuantitatif. Jadi, bentuk kuantitatif yang dimaksud ini dia bisa berupa aspek finansial dan non-finansial. Aspek finansial ini dia berfokus pada bentuk kuantitatif yang bisa diukur dengan satuan moneter. Contohnya itu kayak perkiraan pendapatan, terus perkiraan pengeluaran, atau perkiraan arus kas. Sedangkan aspek non-finansial ini dia berfokus pada bentuk kuantitatif yang sulit diukur dengan satuan moneter. Contohnya itu kayak perkiraan unit yang diproduksi atau terjual, terus jumlah karyawan, dan jumlah produk baru yang akan diperkenalkan ke pasar. Nah, anggaran ini memiliki beberapa fungsi penting yang tentunya akan sangat berguna bagi manajemen dalam menjalankan sebuah organisasi. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi anggaran itu? Yuk kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi pertama dari anggaran itu adalah untuk koordinasi dan komunikasi. Jadi, si anggaran ini dia berfungsi untuk mengkomunikasikan arah dan tujuan perusahaan kepada berbagai departemen, serta untuk membantu mengkoordinasikan perilaku yang harus mereka lakukan agar mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, ada penilaian kinerja, di mana si anggaran ini dia berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan dengan membandingkan tujuan perusahaan yang telah ditentukan atau target perusahaan dengan kinerja aktualnya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya yang ketiga, ada motivasi, di mana anggaran ini dia berfungsi sebagai alat untuk memotivasi karyawan dengan pemberian insentif sesuai kinerja yang telah dilakukannya. Selanjutnya yang keempat, ada perencanaan, di mana anggaran ini dia berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan nih rencana perusahaan secara finansial dan memproyeksikan penggunaan sumber daya yang ada agar dapat efektif, efisien, dan ekonomis. Selanjutnya yang kelima ada pembagian tanggung jawab, di mana anggaran ini dia berfungsi sebagai alat untuk membagikan otonomi masing-masing subunit sebuah perusahaan agar mereka itu dapat bertanggung jawab dan fokus pada pekerjaannya masing-masing. Nah, biasanya pembagian tanggung jawab ini dilakukan dengan konsep pusat pertanggungjawaban atau biasa disebut responsibility center, di mana si responsibility center ini secara garis besar itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada revenue center. Jadi kalau misalnya revenue center itu dia adalah responsibility center yang kinerjanya itu dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya itu kayak divisi pemasaran. Terus yang kedua ada cost center, di mana kalau cost center ini adalah responsibility center yang kinerjanya itu dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya itu kayak divisi produksi. Selanjutnya ada profit center. Jadi kalau misalnya profit center itu adalah responsibility center yang kinerjanya itu dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya itu kayak departemen produk X, di mana departemen produk X ini dia harus bertanggung jawab dari mulai proses produksi pengembangan produk X tersebut, terus proses produksinya kayak gimana, hingga proses pemasaran dan penjualan produk X tersebut kepada para konsumen, kayak gitu. Jadi dia harus memikirkan revenue dan juga cost-nya gitu. Nah, selanjutnya ada investment center. Jadi kalau misalkan investment center itu adalah responsibility center yang kinerjanya itu dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan yang dikaitkan dengan investasi yang dia tanamkan oleh responsibility center tersebut. Contohnya itu kayak strategic business unit. Jadi strategic business unit ini tuh dia merupakan sebuah unit di bawah perusahaan yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas dan strategi tersendiri yang diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan secara keseluruhan. Sehingga strategic business unit ini dia harus bertanggung jawab atas profit dan juga investment yang ditanamkannya.
Seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ya untuk membahas fungsi anggaran yang keenam, yaitu fungsi pengawasan. Jadi si anggaran ini dia berfungsi sebagai upaya pengawasan agar karyawan dapat menggunakan sumber daya perusahaan yang ada dengan sebaik mungkin, serta diharapkan akan mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi. Selanjutnya, biar gak ngantuk, kita kuis sebentar yuk. Coba deh kalian sebutin masing-masing contoh dari responsibility center. Tapi selain contoh yang udah aku sebutin tadi ya, 5 orang pertama yang menjawab kuis ini akan mendapatkan poin tambahan loh. Yuk, jadi langsung aja tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kita tunggu jawaban kamu ya. Nah, kalau kalian udah selesai menjawab kuis ini, kalian bisa langsung lanjut videonya ya. Nah, dalam penyusunan anggaran ini ada beberapa pendekatan yang biasanya diterapkan oleh manajemen. Pendekatannya itu antara lain ada top down, terus ada bottom up, dan juga ada hybrid. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing pendekatan tersebut nih agar lebih memahaminya. Jadi kita langsung lanjut aja ya. Pendekatan yang pertama itu ada top down. Jadi pada pendekatan ini tuh si anggaran disusun oleh si top management dan kemudian diteruskan kepada para manajer untuk diimplementasikan. Nah, kelebihan dari pendekatan ini tuh adalah anggaran itu akan sesuai dengan tujuan perusahaannya. Karena pada pendekatan ini biasanya tuh si top management akan membuat target perusahaan yang ingin dicapai terlebih dahulu nih. Kemudian anggaran itu nantinya akan menyesuaikan dengan target perusahaan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, sedangkan kekurangannya adalah kurangnya pengetahuan si top manajemen mengenai technical knowledge yang terjadi dalam operasi sehari-hari perusahaan, sehingga anggaran yang dibuat itu jadi kurang akurat karena tidak melibatkan lower level management yang emang benar-benar tahu proses bisnis sehari-hari. Nah, pendekatan yang kedua ada bottom up. Jadi pada pendekatan ini, si anggaran itu disusun oleh masing-masing departemen dan nantinya akan digabungkan dan disahkan oleh si top management sebagai anggaran perusahaan. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah si anggaran ini akan lebih tepat karena melibatkan masing-masing departemen yang tentunya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan keuangan departemen mereka daripada si top management gitu. Nah, sedangkan kekurangannya itu adalah adanya kemungkinan moral hazard yang dilakukan si lower level management dengan cara mengusulkan anggaran yang lebih besar atau terlampau tinggi sehingga jika pengawasannya tidak teliti itu bisa terjadi penyelewengan. Nah, pendekatan yang terakhir itu ada hybrid. Jadi, kalau hybrid ini dia pendekatan yang merupakan gabungan dari pendekatan si top down sama bottom up. Jadi, pada pendekatan ini tuh si anggaran itu dibuat dengan melibatkan semua tingkatan manajemen. Jadi, si top manajemen ini biasanya dia sudah punya rancangan anggaran perusahaan. Akan tetapi, si top manajemen ini tuh dia akan meminta usulan dulu nih dari lower level manajemen sebelum anggaran tersebut resmi disahkan menjadi anggaran gitu. Nah, kelebihan dari metode ini tuh adalah akan adanya kesepakatan dua pihak, jadi antara si top management dan juga lower level management, sehingga itu mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kegiatan operasi perusahaan sesuai anggaran yang telah mereka tetapkan bersama. Nah, sedangkan kelemahannya itu adalah kita membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak karena proses penganggaran yang diperlukan itu perlu penyesuaian sesuai usulan yang telah diberikan. Nah, karena tadi kita sudah cukup tahu banyak nih mengenai anggaran atau budget itu sendiri, sekarang kita bisa langsung masuk ke materi utama minggu ini, yaitu anggaran induk atau biasa disebut master budget. Jadi, anggaran induk atau master budget ini dia merupakan rangkuman dari proyeksi keuangan perusahaan secara komprehensif. Nah, master budget ini disusun sebelum dimulainya suatu periode dan menggambarkan tujuan perusahaan, serta bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai, gitu. Nah, master budget ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama ada operating budget, terus yang kedua itu ada financial budget. Jadi kalau misalnya yang operating budget itu dia anggaran yang berfokus pada penggunaan sumber daya perusahaan dengan sebaik mungkin. Jadi si anggaran itu dia isinya revenue sama cost gitu. Sehingga hasil akhirnya itu berupa budgeted income statement. Sedangkan untuk yang financial budget, dia itu merupakan anggaran yang berfokus pada bagaimana perusahaan mendapatkan sumber pendanaan untuk membeli sumber daya yang dibutuhkan tadi gitu. Nah, untuk financial budget sendiri ini akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya. Nah, dalam penyusunan operating budget ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Biar lebih kebayang, kalian bisa lihat langkah-langkahnya melalui bagan di samping kiri ini ya.
Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakuin itu adalah menyusun revenue atau sales budget. Jadi anggaran ini dia isinya tuh proyeksi pendapatan per jenis produk yang dihitung dari perkalian antara proyeksi volume produk yang dijual dengan rata-rata harga jual per produknya. Atau rumusnya itu quantity sales dikali selling price. Nah, langkah yang kedua yaitu menyusun production budget. Jadi, anggaran ini dia mendeskripsikan berapa unit produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan target penjualan tadi dan inventory yang kita inginkan di akhir periode nanti gitu. Nah, anggaran produksi ini dinyatakan dalam satuan unit produk ya, bukan nilai moneter gitu. Nah, rumusnya itu adalah quantity sales ditambah quantity ending inventory dan dikurang quantity beginning inventory. Dan selanjutnya, langkah yang ketiga itu adalah menyusun direct material usage budget dan direct material purchases budget, di mana DM usage budget ini dia mendeskripsikan berapa banyak sih DM yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Rumusnya itu adalah quantity yang diproduksinya berapa dikali sama direct material per unitnya berapa, baru dikali sama harga dari direct material per unitnya berapa. Nah, sedangkan direct material purchases budget, dia itu mendeskripsikan berapa banyak sih DM yang perlu perusahaan beli untuk memenuhi kebutuhan penjualan tersebut gitu. Nah, perlu diingat nih kalau misalkan DM usage budget ini tidak akan selalu sama nilainya dengan DM purchases budget. Jika perusahaan itu dia memiliki inventory awal atau target inventory akhir yang dapat digunakan untuk memproduksi produk tersebut gitu. Nah, rumusnya itu adalah quantity direct material yang terpakai ditambah target ending inventory of direct materialnya berapa dikurang sama beginning inventory of direct materialnya berapa baru dikali sama price per direct material unitnya berapa. Next, selanjutnya kita harus menyusun direct labor budget. Jadi anggaran ini dia menyajikan total jam kerja langsung dan tarif upah tenaga kerja langsung per jam yang diperlukan untuk memproduksi unit produk sesuai anggaran produksi. Rumusnya itu adalah quantity produce dikali direct labor hour per unitnya berapa, baru nanti dikali sama rate gajinya berapa. Terus yang kelima, kita harus menyusun FOH cost budget. Jadi si anggaran itu dia menyajikan estimasi biaya manufaktur tidak langsung. Rumusnya itu tinggal kalian jumlahin aja fix FOH sama variabel FOH. Nah, terus yang keenam itu kita harus menyusun ending inventory budget. Jadi, anggaran itu dia menyajikan estimasi ending inventory yang kita harapkan untuk periode penerapan produk tersebut. Nah, rumusnya itu adalah ending direct material ditambah sama ending finished good gitu. Next, yang ketujuh kita harus menyusun COGS budget. Jadi anggaran ini dia menyajikan COGS budget yang datanya itu didapetin dari perhitungan-perhitungan sebelumnya yang udah kalian hitung. Rumusnya itu beginning finish good ditambah COGM dikurang sama ending finish good. Nah, selanjutnya yang ke-8 kita harus menyusun non-manufacturing cost budget. Jadi anggaran ini tuh dia isinya biaya-biaya yang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi. Contohnya itu kayak biaya research and development, terus biaya marketing dan biaya distribusi. Nah, jadi rumusnya itu kalian tinggal totalin aja semua non-manufacturing cost-nya. Nah, dan yang terakhir, kita menyusun budgeted income statement dengan berdasarkan kepada anggaran-anggaran yang telah disusun di atas sesuai dengan format laporan laba rugi perusahaan, kayak gitu. Next, dalam proses penyusunan anggaran ini tuh ada suatu praktek kecurangan yang sering dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu namanya itu kesenjangan anggaran atau budgetary slack. Jadi budgetary slack itu adalah suatu praktik kecurangan dalam penyusunan anggaran dengan cara memberikan estimasi yang tidak sesuai dengan kapasitas sesungguhnya. Nah, tujuannya itu agar si anggaran tersebut itu mudah direalisasikan dan kinerja perusahaan itu terlihat baik gitu. Nah, biasanya kesenjangan ini tuh dilakukan dengan meninggikan anggaran biaya atau merendahkan anggaran pendapatan dari kapasitas yang sesungguhnya. Contohnya nih, biasanya tuh si perusahaan kalau dalam keadaan normal, perusahaan itu bisa mendapatkan pendapatan sebesar 10 juta dan mengeluarkan biaya sebesar 3 juta nih. Nah, terus agar kinerja perusahaan terlihat baik, si manajemen itu sengaja dia nyusun budget dengan meninggikan anggaran biayanya jadi sebesar 5 juta gitu. Nah, sehingga nantinya tuh pada pas akhir periode penerapan budget tersebut, si manajemen itu terlihat seakan-akan telah efisien sebesar 2 juta gitu.
Padahal sebenarnya perusahaan memang biasanya hanya mengeluarkan biaya sebesar 3 juta, bukan 5 juta, seperti yang tertera dalam budget tersebut. Dalam arti lain tuh sebenarnya si perusahaan itu tidak menghemat biaya apapun gitu. Nah, begitu pula dengan pendapatan. Jadi si manajemen ini dia sengaja nyusun budget dengan menurunkan target pendapatannya menjadi misalkan 7.500.000. Sehingga nantinya tuh pada akhir periode penetapan budget tersebut, si manajemen itu terlihat telah melampaui target yang telah ditentukan pada budget sebesar 2.500.000 gitu. Padahal emang sebenarnya perusahaan itu biasanya mendapatkan pendapatan sebesar 10 juta gitu. Dalam arti lain tuh si perusahaan sebenarnya nggak melampaui target pendapatan seperti yang terjadi pada anggaran tersebut kayak gitu. Nah, dengan berakhirnya penjelasan budgetary slide ini, itu artinya kita sudah sampai di penghujung lab 2 mengenai operating budget. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, kalian bisa langsung tanya ke TA masing-masing ya. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah penyampaian pada lab kali ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa di lab berikutnya. Bye!